Oke, halo Kak Diki, bagaimana kabarnya? Halo, kabar baik. Gimana, Afi? Oke, terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya nih. Perkenalkan, nama saya Laila Afi dari IS Laboratory Binus University. Sebelum kita masuk ke perbincangan ini, boleh Kak Diki memperkenalkan diri sekaligus memberitahukan asal jurusannya waktu dulu kuliah di Binus? Boleh, boleh. Nama saya Diki Maulana Ibrahim. Saya Binusian 21, jurusan Sistem Informasi dan Manajemen. Wih, double degree, keren banget Kak Diki. Kak Diki, saat ini Kak Diki udah bekerja belum? Iya, sudah bekerja. Oke, Kak Diki kerjanya di mana dan sebagai apa? Boleh nggak diceritain seperti apa sih pekerjaannya Kak Diki itu? Boleh, boleh. Jadi sekarang saya ini kerja di Blibli sebagai UI designer gitu. Jadi aku ini di Blibli role-nya sebagai UI designer. Jadi secara garis besar lebih gimana caranya aku kayak nge-manage tampilan yang ada di Blibli. Jadi beberapa produk itu aku yang handle kayak dari produk digital, terus ada dari seller juga, terus dari fulfillment sama inventory planning gitu. Jadi intinya ngedesain aplikasi si Blibli sih di desktop ataupun di mobile apps gitu. Oke, Kak Diki, Iya. sebelum pekerjaan yang sekarang ini Kak Diki jalanin, Kak Mm-mm. Diki pernah nggak sih punya pengalaman kerja sebelumnya? Misalnya internship atau misalnya Mm-mm. proyekan-proyekan di luar itu gitu. Sebelumnya sih saya magang juga sih. Jadi waktu pas Triple Swan itu ngambilnya yang internship dan kebetulan juga magang di Blibli juga waktu itu. Jadi dapat magangnya selama 6 bulan. Terus pas 6 bulan itu juga handle-nya belum banyak yang seperti sekarang sih, tapi dari job desk-nya itu masih sama. Tapi dulu itu lebih fokus di produk digitalnya aja gitu. Nah, dari apa namanya magang dari 6 bulan itu, terus habis itu akhirnya karena uh, prosesi yang dari BINUS itu sudah selesai, terus aku ditawarin nambah nih 1 bulan untuk extend apa namanya jadi internship lagi gitu karena waktu itu kan apa namanya statusnya itu masih jadi mahasiswa, terus belum lulus juga karena masih nunggu sidang dan lain sebagainya. Nah setelah 1 bulan itu sudah selesai dan sudah magang sudah selesai apa namanya dulu sudah selesai skripsi juga dan lain sebagainya. Baru akhirnya diangkat jadi full time juga di Blibli seperti itu. Oke, Kak Diki, boleh tahu nggak sih Mm-mm. kalau kerjaannya Kak Diki di Blibli ini itu tuh semacam ada project-project kayak gitu nggak Kak? Iya, eh, jadi memang selalu ngerjain project sih setiap bulannya gitu. Jadi misalnya contohnya di prodi aku handle nih di digital itu pasti setiap bulannya kita ada project mau itu dari fitur, fitur yang apa namanya yang untuk kebutuhan bisnis maupun ada juga yang kayak improvement nih yang dilakukan dari tim UX-nya. Misalnya kita mau adain desain baru ataupun kita mau nambahin nih fitur-fitur kayak interaksi-interaksi yang mau kita tampilkan di aplikasi itu bisa juga gitu. Jadi setiap bulan itu pasti selalu ada project baru nih. Nah, dari aku sebagai UI designer atau dari UX team itu punya responsibility untuk ngebuat nih gimana caranya aku ngebuat mockup yang nanti mockup itu akan dipakai sama developer atau tim tech-nya itu untuk mereka nanti akan nge-code nih sesuai dengan desain yang kita buat seperti itu. Nah, projectnya itu kalau ditanya berapa banyak setiap bulannya itu pasti naik turun ada kadang bisa banyak, kadang sedikit itu juga tergantung dari decision dari PM-nya itu sendiri gitu. Tapi ke apa namanya sebagian besar ya pasti cukup banyak juga sih karena uh, dari kebutuhan bisnis juga pasti nge-push nih kayak setiap bulan itu kita pengen ngeluarin fitur baru apa sih atau pengen adanya kebutuhan baru apa yang mau kita selalu tampilin ke user seperti itu. Wah, terdengar menarik banget nih Kak. Kayaknya menyenangkan ya kerja di Blibli, gitu kan. Kak Diki punya tips Iya, and trick untuk bisa kerja di bidang tersebut nggak? Yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman kita nih, gitu. berarti ini lebih untuk sebagai UI UX gitu ya berarti ya. Ya, mungkin soft skill yang dibutuhkan apa, gitu Hmm. kan. Gimana?
apa yang harus mereka persiapkan. Mungkin Kak Diki juga punya referensi, Kak Diki suka belajar atau lihat-lihat nih Hmm. dari web apa gitu. Ya, benar-benar. Kalau menurut aku sendiri sih, ini berarti tipsnya ini menurut pandangan aku ya, gitu, Ya, menurut pandangan pribadi aku. Kalau sekarang ini kan sebenarnya UI UX itu lagi high demand ya, dengan artian sebenarnya peminatnya itu banyak, tapi secara industri itu juga mereka berkembang dengan banyak yang ada peminatnya seperti itu. Nah, em, menurutku yang mungkin kalau orang yang pikirkan ketika misalnya mau jadi desainer, jadi product design atau jadi UI UX itu pasti yang mereka pikirin kayak, oh kayaknya kita harus bisa nih ngejalanin yang kayak namanya Photoshop, kita harus bisa misalnya pakai Canva atau misalnya kita harus bisa pakai Figma dan lain sebagainya. Tapi menurut aku itu nomor sekian sih. Karena ketika kita mau jadi misalnya UI UX atau menjadi desainer, kita tuh yang paling yang aku percaya itu adalah kita harus punya value sebagai kita desainer, kita menjadi desainer, kita harus punya value. Nah, kenapa sih value itu benar-benar penting banget gitu? Karena ketika misalnya kita mau deliver sebuah project, kita mau deliver sebuah produk, kita harus benar-benar tahu nih fondasi apa yang mau kita buat dari produknya itu. Sehingga ketika benar-benar kita deliver produknya itu, si produk itu benar-benar bisa terdeliver dengan baik ke user maupun pengguna nantinya. Sehingga kalau misal kita membicarakan tentang desain itu bukan cuman bagaimana kita bisa membuat desain itu kayak tampilannya menarik dan lain sebagainya, bagus dan lain sebagainya, enggak, tapi itu benar-benar deep down itu dalam banget yang kita pelajari. Maka dari itu untuk nilai-nilai itu mungkin teman-teman yang pengen jadi UI UX designer itu juga bisa kayak mempelajari kira-kira UX metodologi yang bisa dipakai itu ada apa aja. Terus misalnya kayak UX Law itu apa aja sih yang bisa kayak dipelajari dan bisa digunakan nantinya seperti itu. Nah, tapi kita juga perlu nih selain kayak adanya nilai-nilai yang tadi sebagai desainer, kita juga perlu yang namanya kayak punya hasrat gitu. Kita juga harus jadi orang itu kayak harus courage gitu, kayak kita pengen expand skill kita terus. Jadi kita nggak bisa cepat puas di satu titik di mana misalnya kita udah jadi desainer, kita tetap konstan di situ doang. Enggak, tapi kita tuh harus bisa expand sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi kompetitor itu benar-benar tinggi dan banyak banget orang yang pengen jadi desainer dan kita juga harus bisa tetap relevan sama kebutuhan industri. Jadi kita harus juga keep up sama kira-kira apa sih yang dibutuhin sama industri yang sekarang dan lain sebagainya. Dan mungkin yang terakhir yang tadi itu aku bilang uh, baru deh kita bisa mempelajari kayak beberapa tools yang kita gunakan kayak misalnya kita pakai Figma, kita misalnya pakai Adobe XD atau misalnya pakai Axure dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa menopang nilai-nilai atau value yang pernah kita pelajari tadi seperti itu. Nah, mungkin analogi yang bisa aku jelasin juga misalnya seperti ini. Kalau misalnya semua orang itu pasti bisa menyetir gitu kan. Semua orang bisa menyetir, tapi nggak semua orang bisa jadi pembalap gitu. Karena kalau jadi pembalap itu kita dibutuhin kayak keberanian, kita butuh refleks yang kuat, kita butuh banyak measurement untuk gimana cara kita jadi pembalap misalnya seperti itu. Nah, sama kayak jadi desainer juga untuk zaman sekarang banyak banget tools yang mempermudah orang untuk mendesain. Sehingga zaman sekarang itu orang pasti semua orang bisa untuk ngedesain gitu kan. Nah, tapi tidak semua orang bisa menjadi desainer. Kenapa? Ya belum tentu orang-orang yang mungkin bisa desain, tapi mereka tidak tahu apa namanya value-value yang mau di-deliver dari desain tersebut. Sehingga langkah baiknya selain technical skill yang bisa kita kembangin, mungkin kita juga diperlukan dan dibekali dengan skill-skill atau value-value yang tadi ku jelasin kayak UX methodology atau misalnya UX law yang mungkin bisa kita pakai ketika misalnya kita sedang melakukan proses desain itu sendiri sih. Mungkin itu tipsnya dari aku. Wah, keren banget Kak Diki. Ini makasih banyak loh Kak untuk tips and triknya. Semoga ini bisa berguna untuk teman-teman kita yang lain ya Kak. Amin, amin. Oke, terima kasih ya Kak Diki untuk bincang-bincangnya dan udah mau berbagi nih tentang pengalaman kerjanya. Oke, semangat selalu ya untuk Kak Oke, Diki. Semoga terus terima berkarya. kasih.